Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan menceritakan satu sosok yang sangat terkenal di dalam pasukan Imam Husain alaihissalam. Beliau bernama Habib bin Madzahir. Habib bin Madzahir ini dikenal sebagai orang yang sangat setia kepada Ahlul Bait. Bahkan diceritakan dalam riwayat-riwayat, Habib bin Madzahir adalah sahabat Nabi, pengikut Imam Ali, dan juga seorang pasukan, dan dia gugur bersama Al-Husain di padang Karbala. Untuk menyebutkan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Habib bin Madzahir, saya ingin membagi fase kehidupannya dalam 3 periode. Periode pertama adalah periode zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak banyak disebutkan dalam riwayat apakah dia termasuk tabi'in atau tabi'inat tabi'in, tetapi disebutkan dalam kitab yang berjudul Ibsarul Ain fi Ansaril Husain, dan juga dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Al-Isabatu fi Tamyiz Sahabah, bahwa Habib bin Madzahir pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertemuan dengan Rasulullah ini menunjukkan bahwa Habib bin Madzahir sudah menerima Islam bahkan sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dan penerimaannya terhadap Islam ini akan menjadi bibit awal, akan menjadi langkah awalnya dalam langkah-langkah berikutnya ketika Habib bin Madzahir membela Ahlul Bait salamullahi alaihim. Lalu periode kedua, yaitu di zaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, Habib bin Madzahir juga dikenal sebagai seorang pengikut yang setia. Habib bin Madzahir mengikuti di semua pertempuran yang diikuti oleh Al-Imam Ali, seperti Perang Siffin, Perang Jamal, dan Perang Nahrawan. Bahkan disebutkan di dalam kitab yang berjudul Al-Irsyad yang ditulis oleh Syekh Mufid, Habib bin Madzahir termasuk anggota pasukan khusus yang dimiliki oleh Imam Ali yang bernama Syurtatul Khamis. Pasukan ini adalah pasukan yang berani mati dan siap berjuang demi membela Islam. Habib bin Madzahir juga memiliki kedudukan khusus dan sangat istimewa di sisi Imam Ali, karena Habib bin Madzahir adalah salah satu murid dan pengikut yang belajar langsung dari Imam Ali. Bayangkan saja, Imam Ali adalah bab Madinatul Ilm. Jika seandainya kota ilmu adalah Rasulullah dan pintu ilmu adalah Al-Imam Ali, maka Habib bin Madzahir belajar dan mengambil ilmu langsung dari pintu keilmuan Nabi. Bahkan disebutkan bahwa Habib bin Madzahir adalah seorang faqih, seorang alim yang mengikuti Imam Ali. Dan disebutkan juga Habib bin Madzahir memiliki ingatan yang sangat kuat, sehingga dia menjadi salah satu hafidz Quran atau penghafal Quran yang menghafal seluruh ayat dan seluruh isi Al-Quran. Bahkan Imam Husain pernah memuji Habib bin Madzahir sebagai seseorang yang senantiasa menghatamkan Al-Quran di setiap malam. Lalu kita masuk ke periode ketiga. Periode ini adalah periode utama yang menjadi puncak dari keimanan Habib bin Madzahir, karena di periode ini, yaitu di periode zaman Imam Husain, Habib bin Madzahir mencapai puncak cita-citanya, yaitu menjadi syahid. Habib bin Madzahir ketika di zaman Imam Husain dan ketika dia hendak bergabung ke dalam pasukan Imam Husain sendirilah yang mengundang dan menyampaikan surat untuk Habib bin Madzahir. Isi surat tersebut kira-kira bunyinya seperti ini. Dari Husain bin Ali untuk seorang laki-laki faqih, Habib bin Madzahir. Amma ba'du. Wahai Habib, engkau adalah orang yang paling tahu tentang keluarga Rasulullah. Engkau lebih tahu tentang diri kami dibandingkan orang lain. Engkau mempunyai jiwa juang yang luar biasa. Maka sekarang korbankanlah dirimu untuk kami. Kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangimu di hari kiamat kelak.
Ketika Habib membaca dan menerima surat itu, Habib sedang berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Dan istrinya pun bertanya, "Wahai suamiku, dari siapakah surat itu?" Maka Habib menjawab bahwa, "Wahai istriku, surat ini dari Al-Husain." Lalu Habib bin Madahir menceritakan isi surat itu kepada istrinya. Dan istrinya pun menjawab serta mendukung tekad suaminya untuk, "Wahai suamiku, jangan sia-siakan ajakan Al-Imam Husain. Pergilah dan berjuanglah untuknya." Pada saat itu juga, Habib bin Madahir langsung membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan pasukan Al-Imam Husain. Ikhwan dan akhwat sekalian, perlu diketahui bahwa Habib bin Madahir ketika periode Al-Imam Husain ini, usia beliau tidaklah muda. Disebutkan dalam riwayat bahwa usianya adalah sekitar 75 tahun. Untuk manusia normal, sebagaimana yang kita ketahui, usia 75 tahun sudah banyak yang mempunyai penyakit atau bahkan sulit untuk berjalan. Tapi berbeda dengan Habib. Habib bin Madahir seakan tidak pernah menua karena usia, bagaikan usia hanyalah angka untuknya. Habib bin Madahir di medan perang, dia berdiri dengan gagah, maju menghadapi musuh-musuhnya. Dan dia tidak sedikit pun gentar bahkan ketika jumlah musuhnya jauh lebih banyak dibandingkan pasukan yang dia miliki. Untuk menggambarkan betapa hebatnya Habib bin Madahir di medan perang, kita bisa melihat dalam salah satu kitab yang berjudul Maqtalul Husain alaihi salam yang ditulis oleh Abu Mikhnaf al-Azdi. Dalam kitab tersebut dituliskan bahwa ketika Habib bin Madahir hendak maju ke medan perang, Habib bin Madahir membacakan satu syair. Syair itu berbunyi, "Ana Habibun wa abi Madahiru." Akulah Habib dan ayahku Madahir. Farisu haijain wa harbun tas'aru. Akulah pejuang dan satria di medan perang. Antum a'addu uddatan wa aktsaru. Kalian berperang dengan pasukan yang lebih banyak. Wa nahnu awfa minkum wa asbaru. Tetapi kami lebih setia dan lebih sabar dibandingkan kalian. Wa nahnu a'la hujjatan wa adharu. Pada kamilah lebih tinggi hujjah dan kebenaran. Haqqan wa atqa minkum wa a'dharu. Dan kami lebih bertakwa di sisi Allah dibandingkan kalian. Kita bisa melihat dalam syair ini bahwa Habib sama sekali tidak merasa gentar. Bahkan dia bangga dan menyebutkan dirinya seorang pejuang di hadapan musuh yang lebih banyak daripada dirinya. Disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abbas Al-Qummi yang berjudul Nafas Al-Mahmum bahwa Habib bin Madahir dalam perang Karbala dapat menghabisi 62 nyawa. Dalam usia 75 tahun dia masih bisa berperang dan bahkan menghabisi banyak nyawa dari musuh-musuhnya. Sampai akhirnya Habib bin Madahir meninggal dan syahid dalam keadaan membela keluarga Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan lebih dari semua itu, Habib bin Madahir adalah seorang yang sangat setia. Dia menerima Islam di zaman Rasulullah masih hidup. Lalu di zaman Imam Ali, dia meneruskan tekadnya untuk membela Ahlul Bait. Dan akhirnya di zaman Imam Husain, beliau pun rela berkorban nyawa untuk membela cucu Nabi tercinta. Salah satu ayat dalam surat Asy-Syura ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa ketika Nabi berdakwah, Nabi tidak ingin meminta imbalan apapun, bukan harta, bukan pujian, bukan juga apapun yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan atau al-qurba. Lalu apa al-qurba ini? Al-qurba disebutkan dalam banyak tafsir, salah satunya dalam tafsir Mizan yang ditulis oleh Allamah Tabatabai. Beliau menyebut bahwa al-qurba di sini adalah keluarga Nabi. Maka kita bisa pahami bahwa
Ketika Nabi berdakwah, maka tidak ada imbalan apapun yang Nabi minta kecuali kecintaan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Habib bin Madzahir telah menunaikan amanat itu. Habib bin Madzahir telah membayar imbalan dari dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Habib bin Madzahir ketika dia menerima Islam, dia membuktikan tekadnya untuk menjadi muslim yang baik dengan cara membela keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, begitulah kehidupan Habib bin Madzahir. Kita bisa belajar banyak darinya. Semoga kita dijadikan sebagai salah satu pecinta keluarga Nabi.